Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul Azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rasa syukur kita kehadirat Allah. Sampai saat ini Allah masih memperkenankan kita untuk mengabdi kepadanya, beribadah kepadanya. Oleh karena itu salah satu bentuk rasa syukur kita dengan hadirnya kita di masjid yang mulia ini guna melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju ke masjid yang mulia ini Allah catat sebagai amal ibadah kita kelak di yaumul hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam selalu tercurahkan kepada pemimpin umat yang tidak pernah berkhianat kepada amanat umat. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita umatnya istiqamah dalam menjalankan syariat-syariatnya hingga ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang berbahagia, sebelum Khatibul Fakir melanjutkan khutbah yang singkat ini, Khatibul Fakir berwasiat kepada pribadi maupun kepada seluruh jamaah, mari senantiasa kita tingkatkan nilai-nilai kesadaran hidup kita selaku manusia. Nilai kesadaran tertinggi bagi manusia adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-imtithalu ala awamirillah wajtinabu 'anil nawahi. Menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Insyaallah, ketika kita komitmen pada nilai-nilai ketakwaan selama kita hidup di alam dunia, maka Allah akan memasukkan kita dalam golongan orang-orang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala memberikan dua potensi dalam diri manusia yang Allah sebut dengan berbagai macam istilah dalam Al-Quran penyebutan manusia. Yang pertama Allah sebut manusia dengan kalimat al-insan, al-ins, al-bashar, an-nas, dan semuanya itu ditujukan kepada makhluk yang bernama manusia. Dan jiwa manusia yang Allah beritahukan kepada kita semua selaku hamba-Nya diberikan dua potensi, dan ini termaktub di dalam surah Asy-Syams pada ayat 7, 8, 9 dan 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Allah mengawali dalam ayat ke-7 dalam surah Asy-Syams dengan wawul qasam. Wa nafsin, demi jiwa manusia. Allah bersumpah atas nama makhluknya, atas nama diri kita manusia. Kemuliaan bagi makhluk yang bernama manusia sampai disebut oleh Allah. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka diilhamkan jiwa manusia tersebut fujuraha. Asy-Syaikh Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam kitab tafsirnya Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran menjelaskan makna dari fujur adalah al-a'malus sayyi'ah wal ma'asi. Apa makna fujur di sini? Allah berikan potensi yang pertama pada diri manusia, Allah ilhamkan, yaitu perilaku-perilaku keburukan, kemaksiatan ada di dalam diri kita. Ketika kita lebih dominan perilaku tersebut, maka
Manusia akan menjadi orang yang jahat, orang yang serakah, orang yang malas beribadah, orang yang suka bermaksiat. Karena apa? Karena memang potensi ada dalam diri manusia itu fujuroha. Kemudian Allah berikan dua potensi. Yang kedua adalah wa'maqwahan, potensi ketaatan. Potensi ketaatan inilah yang nanti akan menyelamatkan manusia di dalam ujian-ujian kehidupan di alam dunia. Seringkali manusia ketika Allah perintahkan dalam aturan-aturannya, salah satu contoh di bulan suci Ramadan, Allah perintahkan manusia untuk berpuasa di bulan Ramadan. Tapi seringkali dengan berbagai alasan manusia mengatakan, saya mencari nafkah, saya bekerja, saya menjadi supir, dan saya bekerja keras untuk membiayai anak dan istri, maka saya tidak berpuasa. Itu alasan-alasan yang seringkali ada dalam diri manusia. Potensi ketaatannya kalah dengan potensi keburukan yang ada dalam diri manusia itu sendiri. Jamaah Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu Allah beritahukan pada ayat berikutnya, ayat yang ke-9 dalam surah Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha. Sungguh bahagia man orang zakkaha, yang selalu membersihkan dirinya. Jamaah Jumat yang berbahagia. Apa konsep pembersihan jiwa manusia itu? Cara dengan membersihkan jiwa manusia di dalam Al-Quran Allah beritahukan dengan cara taubatan nasuha, yaitu taubat dalam semurni-murninya. Sebuah keniscayaan manusia tidak luput dari salah dan khilaf, dari salah dan lupa. Al-insanu ma'alul khata wan nisyan. Maka sebaik-baik manusia yang memiliki kesalahan, wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik kesalahan yang diperbuat manusia adalah at-tawwabun, taubat kepada Allah. Jamaah Jumat yang berbahagia. Bisa jadi Ramadan 1444 Hijriah tahun ini adalah Ramadan terakhir yang Allah kasih amanahkan kita kepada diri kita. Kesempatan terakhir untuk apa? Memperbanyak bekal kita nanti ketika di yaumil hisab nanti. Belum tentu Ramadan tahun depan jasad kita masih Allah amanahkan untuk hidup di alam dunia ini. Bisa jadi telat Ramadan tahun depan jasad kita sudah di liang lahat, jasad kita sudah ditaruh, digotong oleh famili kita, saudara-saudara kita menuju alam kubur. Apa yang bisa kita persiapkan nanti ketika di alam barzakh nanti, ketika di yaumil hisab nanti, ketika di yaumil hasyar nanti? Kesempatan kita terakhir Ramadan tahun ini. Jadikan Ramadan tahun ini pembersihan jiwa kita. Dari apa? Dari dosa dan salah yang pernah kita perbuat di masa yang lalu, di tahun-tahun yang lalu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kita. Kalau kita bertaubat kepada Allah dengan makna ar-ruju' ilallahi azza wa jalla, kita kembali kepada Allah, maka yakinilah Allah akan menghapuskan seluruh kesalahan-kesalahan kita. Apapun dosa yang pernah kita lakukan, ketika kita bertaubat kepada Allah dengan semurni-murninya, Allah jamin akan hapuskan seluruh kesalahan kita. Janji Allah termaktub di dalam surah At-Tahrim ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yadkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan semurni-murninya taubat. Asa, niscaya, pasti, Allah berfirman pasti, Rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Tuhan kalian Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan seluruh kesalahan-kesalahan kalian. Kesalahan kita akan dihapus oleh Allah. Kesempatan Ramadan ini menghapus seluruh kesalahan kita, menghapus seluruh dosa-dosa kita. Bukankah kita menginginkan pada saat kita menghadap ke Allah, kita dalam keadaan bersih dan suci? Bukankah kita menginginkan di akhir kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah? Bukankah kita menginginkan di akhir dari hayat kita Allah ridha terhadap apa yang semua kita lakukan di masa kehidupan kita di alam dunia ini? Maka dari itu jamaah Jumat yang berbahagia,